Setelah ini, kamu akan menari sepanjang hari. Silakan bersimpuh. Hirup selendangnya. Hei, wadon, raka. Hai seluwur, selamat datang di channel Mamang Story. Badarauhi di Desa Penari, sebuah prequel dari film horor terlari sepanjang masa, yaitu KKN di Desa Penari. Siapa yang tidak mengenal KKN di Desa Penari? Film yang diangkat dari cerita karya Simple Man tersebut berhasil menjadi film Indonesia terlari sepanjang masa dengan raihan 10 juta penonton. Melihat kesuksesan tersebut, nampaknya MD Picture tertarik untuk kembali mengangkat kisah Desa Penari ke layar lebar. MD Picture mengeluarkan prequel dari KKN di Desa Penari yang berjudul Badarauhi di Desa Penari. Terdapat pergantian kursi sutradara. Film ini disutradarai oleh Kimo Stambul, sementara film terdahulunya disutradarai oleh Awi Suryadi. Tetapi penulis skenarionya masih tetap sama, yaitu oleh Lele Laila. Berdurasi 120 menit, film ini akan mengajak kita untuk melihat awal mula kutukan bermula di Desa Penari. Untuk menit selanjutnya, terdapat spoiler konten. Bagi kalian yang tidak mau terkena spoiler, disarankan untuk segera keluar dari video ini. Hayu, meluncur! Berlatarkan pada tahun 1980. Secara garis besar, film ini menceritakan seorang gadis muda bernama Mila yang sedang berusaha mencari cara untuk kesembuhan ibunda tercintanya yang bernama Ibu Inggri, yang mana sudah cukup lama mengalami penyakit parah yang bahkan para dokter pun tidak dapat mengetahui apa penyebabnya. Karena sudah kebingungan, Mila akhirnya bertanya kepada orang pintar tentang penyakit ibunya itu. Orang pintar segera menerawang, lalu dia menunjuk ke arah sebuah kotak yang ada di dalam kamar Ibu Inggri. Ternyata isi di dalam kotak itu adalah sebuah gelang kawaturi milik Badarauhi. Orang pintar itu menyuruh Mila untuk mengembalikan kawaturi ke sebuah desa yang bernama Desa Penari. Desa itu terletak di ujung paling timur yang ada di Pulau Jawa. Orang pintar itu yakin dengan begitu penyakit Ibu Inggri dapat disembuhkan. Padahal orang pintar itu dibisiki oleh Badarauhi. Ia mengancam si orang pintar agar Mila mengembalikan kawaturi itu kepadanya. Sementara Ibu Inggri yang sedang sakit tak mampu berbicara. Padahal di dalam hatinya, ia sangat melarang keras anaknya itu pergi ke Desa Penari. Akhirnya Mila berangkat bersama 3 teman laki-lakinya ke Desa Penari. Mereka diantaranya Mas Yuda, sepupu Mila, Arya dan Cito, temannya Mila. Melalui arahan warga sekitar, mereka pun sampai juga di Desa Penari itu, sebuah desa yang ditandai dengan 2 gapura besar di depannya. Desa itu sering disebut Desa Penari. Ayo, gerakan diluas ke. Sepurane, Mbak. Setelah memasuki desa tersebut, seketika Mila mendengar suara gamelan. Namun, hanya Mila sendiri yang mendengar suara itu. Lalu, Mila melihat bayang-bayang sosok wanita penari mengenakan baju serba hijau. Adegan ini sama seperti adegan tokoh Widya di film KKN Desa Penari. Apakah Mila sama seperti Widya, yaitu sama-sama perempuan berdarah hangat? Yah, tampak terlihat Desa Penari di tahun 1980 masih sangat bagus, terawat, dan juga dihuni banyak warga. Berbeda dengan Desa Penari di tahun 2009 saat didatangi oleh para mahasiswa KKN.
Saat itu desa penari terlihat seperti desa mati. Terlihat pula anak-anak dilatih menari sejak kecil karena rata-rata warga di desa itu pandai menari slur. Gerakan diluaske. Sepurane, Mbak. Tujuan Mila datang ke desa itu tentunya untuk bertemu dengan tetua desa, lalu bertanya tentang gelang kawaturi itu. Ternyata tetua desa penari adalah seorang perempuan yang bernama Mbah Putri, namun dia baru saja meninggal beberapa hari yang lalu. Sehingga sekarang gelar tetua desa dipindahkan kepada seorang laki-laki yang bernama Mbah Buyut. Tetapi sayang Mbah Buyut sedang pergi dari desa karena ada keperluan. Mau tidak mau, Mila serta ketiga teman laki-lakinya harus menginap di desa penari sampai Mbah Buyut pulang kembali. Sepurane, Mbak. Mau tanya, kalau mau ketemu sesepuh di sini, rumahnya di mana? Tapi sesepuh kami, Mbak Putri baru aja meninggal. Kalau ada yang mau tak tanyakan, kira-kira ke siapa nggih, Mbak? Mbak Buyut. Ketiga teman laki-laki Mila pun tidur di pos ronda, sementara Mila ikut numpang ke rumah salah satu warga yang bernama Ratih. Beruntung Ratih adalah orang yang baik, sehingga mengizinkan Mila untuk tidur di dalam rumahnya. Ratih adalah seorang gadis mandiri yang hidup sendirian dan mengurus ibunya yang tengah sakit parah. Ibunya bernama Jayanti. Mila terkejut karena kondisi penyakit Ibu Jayanti sangat mirip seperti penyakit ibunya. Mila dan Ratih kebingungan kenapa ibu mereka memiliki penyakit yang sama. Keesokan paginya, mereka sama-sama pergi mandi ke sebuah tempat bernama Sandang. Tempat mandi laki-laki dan perempuan dipisah. Terlihat di sandang pada tahun itu masih terlihat bagus. Bahkan kolam yang dipakai untuk berenang para penari masih terdapat banyak airnya. Berbeda dengan kondisi sandang di tahun 2009 ketika didatangi oleh para mahasiswa KKN yang terlihat kolamnya sudah kering kerontang. Apa penyebab sandang yang semulanya seperti ini menjadi terbengkalai? Simak terus ceritanya Slur. Kemudian saat sedang mandi, Mila mulai mendapatkan gangguan dari sosok hantu wanita siluman ular yaitu Badarauhi. Mila, si perempuan berdarah hangat, terus didekati. Ketika menyiram kepala, mulai terdengar suara kecerikan selendang penari. Karena takut, Mila segera menyudahi mandinya, lalu keluar dari sandang. Kemudian tampak Mila menunggu Ratih yang belum selesai mandi. Nah, di saat itu, Ratih pun didatangi oleh Badarauhi. Ratih disuruh untuk mengantar Mila ke area tapak tilas, menemuinya nanti malam. Jika Ratih bisa melakukan hal itu, maka ibunya yaitu Jayanti akan sembuh. Beberapa lama kemudian, tiba-tiba Ratih sudah ada di kolam para penari. Ratih mengajak Mila untuk berenang bersamanya. Tapi ternyata itu bukanlah Ratih, melainkan adalah Badarauhi. Mila pun berenang bersama banyak ular di dalam kolam itu. Tidak lama, seketika semuanya menghilang. Lalu Mila diselamatkan oleh Ratih. Malam harinya, penyakit Ibu Jayanti semakin parah. Dia memberontak, bahkan sampai merobek kulitnya sendiri. Pokoknya kelihatan parah banget Slur. Tetapi Bu Jayanti masih bertahan hidup. Yang ayu sing wis suweng tak enteni. Mila sadar penyakit Jayanti itu sama seperti ibunya. Berarti saat ini ibunya juga sedang menderita. Mila segera berkata kepada Ratih
Apakah gelang ini ada hubungannya dengan penyakit orang tua mereka? Karena dia diutus oleh orang pintar untuk menyerahkan gelang tersebut kepada lelembut desa ini. Koyoknya iki bener di sana, Mas. Ratih pun berkata, gelang itu milik Badarauhi. Ya, dia adalah lelembut di desa ini. Ratih menyarankan Mila untuk bertemu Badarauhi dan menyerahkan Kawaturi itu. Mila setuju. Ia ingin segera mengembalikan gelangnya supaya keadaan orang tua mereka membaik. Namun, sejak kemarin dia menunggu tetua pulang, yaitu Mbah Buyut, untuk bertanya apakah gelang ini boleh diberikan atau tidak, supaya tidak ada kesalahan. Tetapi, karena keadaan sudah genting, alhasil mereka nekat akan segera mengembalikan Kawaturihnya kepada Badarauhi. Kemudian, mereka mendengar suara gamelan dari ujung desa. Ratih berkata, suara itu berasal dari area Tapak Tilas, area terlarang untuk dimasuki oleh warga desa. Area itu ditandai dengan sebuah gapura besar yang terdapat janur kuning melengkung di depannya dan banyak sesajen di bawahnya. Di sanalah Badarauhi berada. Akhirnya, dengan diantar oleh Ratih, Mila pun pergi ke Tapak Tilas. Setelah memasuki area Tapak Tilas, seketika mereka pindah alam. Dan di sana, mereka melihat Badarauhi sedang menari untuk dedemit berwajah mengerikan. Seketika tarian terhenti karena kedatangan mereka berdua. Mila segera memberikan Kawaturi itu. Akhirnya Badarauhi mendapatkan gelangnya kembali yang telah lama hilang. Ia langsung mengenakan Kawaturinya pada lengan sebelah kirinya. Sehingga sekarang kedua Kawaturi itu melingkar kembali pada lengannya. Setelah itu, Badarauhi mengucapkan terima kasih kepada Mila karena telah repot-repot mengembalikan gelangnya itu. Lalu Badarauhi tertarik dengan kecantikan Mila. Dia membujuk agar Mila di alam ini saja menemaninya menari. Nang kene ae yondo. Dek kene ae yondo. Namun Mila tidak mau. Lalu Ratih berkata jika dia sudah melakukan yang Badarauhi minta, membawa Mila ke hadapannya. Lalu ia bertanya bagaimana nasib ibunya. Badarauhi menyuruh Ratih pulang dan melihat langsung bagaimana kondisi ibunya sekarang. Ratih langsung berlari dan Mila pun ikut berlari dari area Tapak Tilas. Badarauhi pun diam saja membiarkan mereka kabur. Mbak Ratih! Mbak tunggu Mbak! Apa itu mau Mbak? Jenenge Badarauhi, Mbak. Sementara itu, selama Mila dan Ratih masuk ke Tapak Tilas, Yuda, Arya, dan Cito terus saja mencari mereka. Padahal, Mila dan Ratih hanya pergi semalaman ke Tapak Tilas. Di dunia nyata, mereka seolah-olah telah menghilang selama beberapa hari. Itu tandanya perbedaan waktu antara alam dunia dan alam goib. Dalam pencariannya, ketiga laki-laki itu menemukan sebuah warung di pinggir sungai. Karena lapar, mereka menepi dulu di sana, lalu menyantap beberapa makanan. Mereka merasa aneh karena orang-orang di warung itu hanya terdiam dan terlihat kukunya hitam pekat. Tak lama mereka memutuskan pulang. Setelah bayar, Cito pun dipanggil. Lalu ia diberikan sebuah hidangan untuk bekal di perjalanan. Hal itu membuatnya sangat senang. Sesampainya di rumah, mereka bertiga melihat Mila dan Ratih sudah pulang. Mila dan Ratih pun menceritakan keanehan yang mereka alami. Kemudian secara tiba-tiba muncul aroma busuk dari bungkusan yang dibawa oleh Cito. Ternyata makanan yang diberikan oleh bapak warung tadi adalah bangkai kepala monyet. Mereka seketika histeris melihat hal itu. Benar-benar jin penuh dusta. Badarauhi menipu Ratih. Setelah mengembalikan Kawaturi itu, ternyata Ibu Jayanti belum saja sembuh. Itu artinya Ibu Mila di kota pun belum sembuh juga.
Sejak Kawaturi itu kembali kepada Badarauhi, desa itu mengalami kesialan. Seperti gagal panen, hewan ternak mati, perairan mengering, membuat semua warga sengsara. Beruntung tidak lama kemudian akhirnya Mbah Buyut pulang. Mbah melihat keadaan desa sudah sangat mengkhawatirkan. Mbah pun mengetahui jika Kawaturi itu sudah diberikan lagi kepada Badarauhi oleh Mila dan juga Rati. Akhirnya Mbah Buyut bercerita 25 tahun yang lalu, yaitu tahun 1955. Semua warga desa ini patuh kepada sosok lelembut bernama Badarauhi. Setiap tahun mereka harus selalu memberikan tumbal seorang gadis perempuan untuk dijadikan dawuh, yang mana dawuh adalah sebutan bagi penari yang mendampingi Badarauhi untuk menari guna menghibur para dedemit di alam lain. Mbah Putri, tetua desa saat dulu, tidak terima. Dia tidak akan tinggal diam melihat korban jiwa berjatuhan setiap tahunnya. Dia rasa manusia derajatnya lebih tinggi daripada bangsa jin. Tidak semestinya mereka takut kepada Badarauhi. Akhirnya Mbah Putri berusaha mengecoh Badarauhi. Saat itu terdapat sekitar 7 calon dawuh. Di antaranya ada sepasang anak kembar, yaitu Cianti dan juga Santika. Ya, Cianti yang dimaksud adalah ibunya Rati saat dulu. Kembali ke cerita, ternyata Cianti terpilih sebagai dawuhnya. Lalu Badarauhi memberikan gelang Kawaturi miliknya untuk melingkar di tangan Cianti. Tetapi saat itu Mbah Putri membawa Cianti pergi, sedangkan yang akan menjadi dawuh adalah Santika. Santika juga rela menjadi korban demi menyelamatkan desa ini dari Badarauhi. Badarauhi tidak curiga sama sekali jika dawuhnya telah ditukar, karena mereka adalah anak kembar, berasal dari ari-ari yang sama. Saat Badarauhi terlabui, Mbah Putri membawa pergi gelang Kawaturi itu, lalu diberikan kepada anak kandungnya yang bernama Inggri. Mbah Putri meminta Mbah Buyut muda untuk mengantar Inggri berlari sampai ke depan desa. Ngayo, ojo sampai kon delok mburi. Tapi Mbah, Gak apa-apa. Yuk. Saat di perjalanan, Inggri pun sempat terjatuh ke bawah jurang. Dia pun melihat Badarauhi. Dia meminta gelang Kawaturinya dikembalikan lagi. Namun Inggri ingat pesan Mbah Buyut agar terus berlari, jangan menoleh ke arah belakang, sehingga Kawaturi itu berhasil dibawa kabur oleh Inggri. Dok, ojo digawa ya, Dok. Ojo digawa. Balekno. Ojo digawa. Balekno. Setelah gelangnya dibawa pergi, Badarauhi seolah tak bisa berbuat semena-mena lagi kepada desa tersebut, termasuk merenggut jiwa perempuan desa yang terpilih menjadi penari. Sehingga sejak tahun 1955 sampai saat ini, desa itu tak pernah lagi memberikan tumbal dawuh untuk Badarauhi. Inggri adalah ibunya Mila, yang berarti Eyang Putri, sesepuh desa ini saat dulu adalah neneknya Mila. Gara-gara gelang itu dicuri, Badarauhi jadi tidak punya kuasa lagi, kekuatannya melemah. Genap 25 tahun sudah Badarauhi tidak mendapatkan tumbal, sehingga ia pun murka. Lalu Inggri dan Cianti yang semula hidup tenang akhirnya mendapatkan teror berupa penyakit aneh yang tidak ada obatnya sampai saat ini. Sementara itu, Mbah Putri harus kehilangan nyawanya. Maka dari itulah ketika mereka baru saja sampai di desa ini, ada salah satu warga yang memberitahu mereka jika Mbah Putri baru saja meninggal. tapi sesepuh kami
Mbak Putri baru aja meninggal. Sebenarnya Slur, Sukma, Jianti, dan Inggri ditawan oleh Badarauhi di alam lain yang disebut sebagai Angkara Murka. Di sana mereka dipaksa menari. Namun Badarauhi tak bisa mengambil nyawa mereka karena tidak punya cukup kekuatan. Lantaran gelang sebelahnya masih dicuri. Tetapi sekarang gelang Kawaturi itu sudah kembali di tangannya. Sehingga Badarauhi punya kekuatan penuh untuk meneror kembali desa ini. Teror itu pun tidak akan berhenti sampai warga desa memberikan tumbal dauh lagi kepadanya. Mila sangat menyesal. Dia sudah gegabah memberikan gelang itu tanpa menunggu Mbah Buyut terlebih dahulu. Tetapi apa boleh buat? Nasi sudah menjadi bubur. Sekarang mereka pun harus menuruti kemauan Badarauhi supaya semua kesengsaraan desa ini dapat terhenti. Pada akhirnya, ritual pemilihan dauh akan diselenggarakan kembali. Semua warga yang memiliki anak gadis harus datang ke balai desa, bertemu dengan Mbah Buyut. Anak-anak gadis itu disuruh untuk minum kopi hitam yang sangat pahit. Apabila kopi itu terasa manis, berarti orang yang meminumnya memiliki darah hangat, yang merupakan salah satu syarat menjadi sosok dauh. Beberapa gadis pun terpilih sebagai calon dauh, termasuk Ratih yang ternyata dia anak berdarah hangat. Mila pun muncul sebagai rasa tanggung jawab. Mila ingin daftar menjadi calon dauh. Walaupun telah dilarang oleh Yuda, tetapi Mila tetap ingin mencoba kopi hitamnya. Bagaimana rasanya? Manis, Bah. Sudah kita ketahui sejak awal Mila memang anak berdarah hangat. Dia pun merasakan kopinya manis. Tetapi ketika dicicip oleh Yuda, kopi itu sangat pahit, tidak ada manis-manisnya sama sekali. Terkumpul sudah sekitar 7 calon dauh yang akan dipilih oleh Badarauhi. Mereka pun berpamitan dengan keluarga masing-masing karena bisa jadi itu adalah pertemuan terakhir kalinya bagi orang yang akan terpilih. Kepala mereka pun ditutup oleh kain putih, lalu dibawa menuju pendopo yang terletak di area tapak tilas. Ada arti di balik penutup kain putih itu. Jadi Slur, itu disebut inggit-inggit, menyembunyikan para penari dari para penunggu lereng gunung dan menutupi diri sebelum Badarauhi memilih siapa yang nanti akan dia pilih. Gunanya inggit-inggit karena dalam proses ini ketujuh penari alias calon dauh sedang dalam posisi paling harum, paling wangi, hingga tak hanya Badarauhi saja yang menyukainya, melainkan sosok-sosok dedemit lain yang mendiami setiap wilayah, biasanya seperti genderuwo dan jenis sosok kuat lainnya. Getih anget sampai poro lelembut pada ngincar. Sebagai tetua desa, Mbah Buyut bertanggung jawab untuk menjaga ketujuh penari dari ancaman sosok lain yang tak kalah kuat dari Badarauhi yang menghuni hutan itu. Karena sejak awal, warga desa hanya memiliki hutang kepada Badarauhi saja, yaitu seorang dauh. Sehingga makhluk lain tidak boleh ikut bergabung dan mengambil ketujuh dauh-dauh tersebut. Barulah ketika ketujuh dauh itu sampai di kolam sinden, kain-kain putih itu dilepas guna memandikan para dauh sebelum mentas dan menari sepanjang hari. Jadi intinya, kegunaan kain-kain putih itu adalah untuk menutupi para penari dari incaran para makhluk yang tinggal dan hidup di sekitaran desa. Sesampainya di tapak tilas, ritual segera dilakukan. Setelah ini, kamu akan menari sepanjang hari. Tapi saya gak bisa menari, Bu. Bisa. Pada titik inilah, Badarauhi akan memilih salah satu dari ketujuh dauh yang paling wangi. Mereka pun diperingati akan menari sepanjang hari. Silakan bersimpuh. Hirup selendangnya. Hei wadon, raka. Suara gamelan dimainkan. Mereka seketika hilang kesadaran
dan tiba-tiba masuk ke alam goib yang bernama Angkara Murka. Di sana, ketujuh calon dauh itu menari bersama para demit. Lalu muncullah sosok Badarauhi. Dia pun akan mulai memilih satu dauh yang paling ia sukai untuk menjadi pendampingnya. Satu persatu dauh yang tidak terpilih seketika tumbang dan sadar kembali ke dunia nyata, lalu dibawa ke keluarganya masing-masing. Hingga saatnya tersisa Mila dan Rati. Hanya mereka berdua yang masih saja menari. Ternyata Badarauhi menyukai mereka berdua, sehingga ia bingung harus pilih yang mana. Sebenarnya Badarauhi suka kepada Mila. Menurut Badarauhi, badan Mila sangat wangi, wajahnya ayu, cantik, sehingga terus merayunya agar mau menemaninya di Angkara Murka. Namun Mila tetap saja tidak mau. Maka dari itu, sebagai cadangan, Badarauhi tetap menyuruh Rati untuk terus menari supaya ia mempunyai simpanan jikalau Mila benar-benar menolak tawarannya. Daripada ujung-ujungnya Badarauhi tidak mendapatkan satupun dauh. Tidak lama kemudian Mila pingsan. Namun kemudian tubuh Mila bangkit lagi, lalu ia pun menari kembali. Hampir seharian Mila dan Rati menari di Angkara Murka. Kemudian di Angkara Murka tubuh mereka berhenti menari, lalu mereka pun terpisah. Walaupun seperti itu, tampak di dunia nyata mereka masih saja tetap lenggak-lenggok menari slur. Di Angkara Murka, Mila pun masuk ke dalam sebuah ruangan. Di sana, ia melihat banyak sekali perempuan yang ternyata mereka semua adalah orang-orang yang pernah menjadi dauh. Sukmanya terperangkap di sana dan menjadi budak Badarauhi. Di tengah kumpulan para dauh, Mila melihat Badarauhi datang. Dia terus merayu Mila agar mau menjadi dauhnya. Lalu Mila diperlihatkan dengan Rati yang sudah menjadi dauh. Terlihat Rati sangat lihai menari, namun dengan ekspresi ketakutan. Ternyata Rati sudah bersedia menjadi dauh karena dia ingin bersama ibunya di Angkara Murka. Dan terlihat Jianti, ibunya Rati, sudah menjadi dauh juga di sana. Badarauhi bertanya, apakah Mila tidak ingin seperti Rati, menemani ibunya di sini? Karena tak lama kemudian Badarauhi menghadirkan sosok Inggri, ibunya Mila, dalam keadaan sudah menjadi dauh. Mila bisa bersama ibunya selamanya di tempat ini, ucap Badarauhi. Melihat sosok ibunya, Mila bergegas menghampiri. Namun hal itu dihalangi oleh Badarauhi. Seperti kekuatan telekinesis, Badarauhi menggerakkan para dauh itu untuk menyerang Mila dan menghalanginya untuk bertemu dengan ibunya. Mila pun berteriak karena sangat sulit menjangkau ibunya, hingga ia pun pingsan. Di dalam pingsannya, Mila bertemu dengan ibunya. Ibu berkata, jangan pernah mendengar apa kata Badarauhi. Dia adalah jin yang penuh tipu daya. Jangan pernah sekalipun berkata iya kepada jin tersebut. Ibu sudah ikhlas dan menyuruh Mila untuk melanjutkan hidupnya. Lalu ibu pergi. Di saat itu, Mila tersadar kembali. Ia pun berkata kepada Badarauhi jika ia menolak tawarannya. Kemudian tak lama muncul Mbah Buyut yang sudah berubah menjadi seorang anjing hitam. Lalu dia menjemput Mila untuk kembali ke alam dunia. Kemudian Sukma Mila pun berhasil kembali ke alam dunia. Pada akhirnya, Ratihlah yang terpilih menjadi dauh.
terlihat wajah Ratih kaku dan mengeluarkan darah pada mulut dan juga hidungnya. Kemudian Mbah Buyut segera menutup wajahnya dengan sebuah kain. Lalu Badarauhi memberikan kawaturihnya kembali untuk dipakaikan di lengan Ratih. Namun Mbah Buyut tidak akan membiarkan itu. Mbah akan menyembunyikan gelang kawaturihnya supaya Badarauhi itu tidak bisa semena-mena lagi meneror desa ini. Keesokan harinya, jenazah Ratih pun dikubur berdampingan dengan ibunya. Terlihat semua kuburan para dauh, batu nisannya ditutup oleh kain hitam. Hal itu sama seperti kondisi kepala para dauh yang ditutup oleh kain karena mengeluarkan darah. Terungkap sudah pertanyaan kenapa kuburan-kuburan di desa itu ditutup oleh kain hitam. Karena itu adalah makam para dauh. Setelah semua kejadian itu, desa mulai membaik. Tetapi semua warga ketakutan, sehingga banyak warga yang memilih untuk meninggalkan desa tersebut karena khawatir suatu saat teror Badarauhi akan datang kembali. Kemudian Mila dan teman-temannya pun pamit kepada Mbah Buyut meninggalkan desa tersebut. Kisah pun ditutup dengan Mila yang baru saja sampai di kota. Ia melihat bahwa ibunya juga sudah meninggal. Nah, itu dia seluruh cerita garis besar dari film Badarauhi di Desa Penari. Film ini berlatarkan 29 tahun sebelum tragedi mahasiswa KKN di Desa Penari. Semua misteri di film KKN terungkap di film ini. Kenapa desa itu seperti desa mati? Kenapa desa itu sepi? Dan kenapa hanya dihuni oleh orang-orang tua, tidak ada anak kecil ataupun perempuan muda? Semuanya diceritakan pada film ini. Terjawab juga kenapa kuburan ditutup oleh kain hitam. Air di sandang surut kerontang membuat desa itu seperti desa mati. Tetapi ujungnya di film KKN Desa Penari, gelang kawaturih itu berhasil kembali lagi kepada Badarauhi sehingga memakan korban dari para mahasiswa KKN itu, yakni Bima dan juga Ayu. Yang berarti di Angkara Murka, Ayu bertemu dengan Ratih dan juga Giyanti. Intinya, Badarauhi itu sosok jin yang sangat licik. Dia akan melakukan segala cara demi mendapatkan tumbalnya. Jadi lebih baik desa itu memang ditinggalkan, karena nasib buruk akan selalu mengintai. Selalu meminta perlindungan kepada Tuhan Yang Maha Kuasa, dimanapun kita berada seluruh. Dan jangan pernah menuruti keinginan para kaum jin, karena sesungguhnya mereka sesat dan sangat licik. Mamang rasa film Badarauhi di Desa Penari adalah peningkatan dari film KKN di Desa Penari, sehingga Mamang berikan nilai 9/10 untuk film ini. Oke seluruh, sampai sini dulu aja video kali ini. Jangan lupa tonton full filmnya di bioskop ya. Manjakan mata kalian dengan visual indah dari film ini. Dan saksikan lebih detail awal mula kutukan di Desa Penari. Oke lah, Mamang pamit dulu. Keep enjoy and see you.